Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahdi Dinda Arina dari kelas A Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi Abu Ubaid serta pemikiran beliau mengenai ekonomi Islam dan akan mereview buku Sejarah Perekonomian Islam. Abu Ubaid bernama lengkap Al-Qasim bin Sulam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Hazadi Al-Baghdadi. Ia lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Hara Khurasan, sebelah barat laut Afghanistan. Beliau pertama kali belajar di kota asalnya. Lalu pada usia 20 tahunan pergi ke Kufah, Basrah, dan Baghdad untuk belajar tata bahasa Arab, qiraah, tafsir, hadis, dan fikih. Pada tahun 192 Hijriah, Sabit ibnu Nasr ibnu Malik, gubernur Tugur di masa pemerintahannya, mengangkat Abu Ubaid menjadi qadi atau hakim. Beliau juga merupakan ahli hadis dan ahli fuqaha yang terkemuka di masa hidupnya. Beliau wafat di kota Mekah pada tahun 224. Hasil karyanya ada sekitar 20, baik dalam ilmu nahwu, qiraah, fikih, syair. Yang tersebar dan terkenal adalah Kitab Al-Amwal. Kitab Al-Amwal merupakan suatu karya yang lengkap tentang permasalahan keuangan negara dalam Islam. Buku ini sangat kaya dengan sejarah pemikiran perekonomian dari paruh waktu pertama abad kedua Hijriah. Dapat disimpulkan, Kitab Al-Amwal secara khusus memfokuskan perhatiannya pada masalah keuangan publik atau public finance serta membahas permasalahan administrasi permintaan. Pemikiran ekonomi Abu Ubaid, yang pertama ada filosofi hukum dari sisi ekonomi. Kalau dari Kitab Al-Amwal dievaluasi dari sisi filosofi hukum, akan tampak bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama yang akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Di sisi lain, Abu Ubaid juga menekankan bahwa perbendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadinya. Kaum muslimin juga dilarang untuk menarik pajak terhadap tanah penduduk non-muslim, melebihi dari apa yang diperbolehkan dalam perjanjian perdamaian. Dengan kata lain, Abu Ubaid berupaya untuk menghentikan terjadinya diskriminasi atau penindasan dalam perpajakan. Selanjutnya adalah pertimbangan kebutuhan. Menurut Abu Ubaid, beliau sangat menentang pendapat yang menyatakan bahwa pembagian harta zakat harus dilakukan secara merata di antara 8 kelompok penerima zakat dan cenderung menentukan suatu batas tertinggi terhadap bagian perorangan. Baginya, yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan dasar seberapapun besarnya. Beliau juga membicarakan mengenai Baitul Mal dan Diwan-Diwan, di mana Baitul Mal merupakan institusi negara yang bertugas mengelola segala pemasukan dan pengeluaran negara. Saat itu dibagi menjadi 2 oleh beliau. Departemen yang pertama adalah pembelanjaan atau wadirat, yang kedua pembelanjaan atau nafaqat. Selanjutnya ada harta kekayaan negara. Menurut pandangan Abu Ubaid, terdapat 3 sumber penerimaan negara, yakni fa'i, humus, sedekah, termasuk zakat yang merupakan kewajiban pemerintah untuk mengurus dan mendistribusikannya kepada masyarakat. Pemikiran ekonomi Abu Ubaid yang terakhir ialah mengenai mata uang. Abu Ubaid meyakini ada 2 fungsi mata uang, yaitu yang pertama adalah sebagai standar nilai pertukaran atau standard of exchange. Yang kedua yaitu sebagai media pertukaran
atau medium of exchange. Pada bab pertama di dalam buku sejarah pemikiran ekonomi Islam, yaitu tentang ekonomi masa praklasik, klasik, dan sosial neoklasik, membahas tentang perkembangan ekonomi Islam. Secara garis besar, periodisasi sejarah pemikiran ekonomi pada sebelum Masehi yaitu mengenai pemikiran Yunani. Pada tahun 1 Masehi yaitu pemikiran Bible. Dari 2 Masehi sampai 12 Masehi tidak ada karya pemikiran ekonomi. Dan pada 13 Masehi dilanjut oleh pemikiran Thomas Aquinas, dan pada tahun 18 Masehi yaitu pemikiran De Welt dan Adam II membahas mengenai ekonomi Islam dan Great Gap. Yang kita ketahui sendiri, Great Gap adalah jurang pembatas antara yang miskin dan yang kaya. Ekonomi Islam di sini ingin mengurangi hal tersebut dengan membuat ekonomi yang adil dan dengan cara membayar zakat, pajak, dan sedekah. Jadi hubungannya ekonomi Islam dengan Great Gap yaitu untuk menghadirkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan, menghadirkan kesamaan, dan menghadirkan nilai-nilai tahun. Selanjutnya yaitu tentang tradisi dan praktek ekonomi pada masa Nabi Muhammad SAW. Perekonomian Arab pra-Islam, yaitu bangsa Arab adalah bangsa yang kehidupannya hanyalah berdagang atau berniaga. Selanjutnya adalah sistem ekonomi Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Muhammad ini dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama pada saat beliau menjadi pedagang. Pada saat Nabi Muhammad menjadi pedagang, Nabi Muhammad melakukan hampir semua urusan dagang melalui agen-agennya dan hanya sedikit sekalinya bertindak sebagai agen untuk para pedagang lain. Kadang juga ia mengambil pinjaman berdasarkan gadai, membeli barang dengan tunai, dan dengan selanjutnya adalah periode Nabi Muhammad ketika beliau menjadi kepala negara. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, penduduk Madinah kemudian mengangkatnya sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai pemimpin agama. Sebagai kepala negara, ia membuat kebijakan tentang membangun masjid sebagai Islamic Center, menjalin ukhuwah Islamiyah antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, menjalin kedamaian dalam negara, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya, membuat konstitusi negara, menyusun sistem pertahanan negara, dan meletakkan dasar-dasar keuangan negara, yaitu dengan mendirikan Baitul Mal. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.